Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Sipu Fatimah yang kali ini akan membahas sedikit antara doa dan takbir. Doa bagi orang mukmin adalah senjata, obat, dan pintu dari segala kebaikan. Keutamaan dan keagungan doa tidak dapat dipungkiri. Semua makhluk membutuhkan doa. Malaikat pun ternyata berdoa walaupun bukan untuk dirinya. Iblis pun makhluk yang terlaknat juga, dia berdoa memohon kepada Allah. Masya Allah, Maha Kaya Allah. Sekiranya dia mengabulkan seluruh permintaan hambanya, maka tidak akan berkurang segala apa yang dimilikinya kecuali seperti air lautan samudra yang dicelupkan ke dalamnya jarum, jadi tidak akan ada apa-apanya gitu yang berkurang. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Jadi ternyata doa juga bisa menolak takdir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Putusan atau qada Allah atau takdir Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Masya Allah ya, begitu agungnya doa gitu kan. Jadi walaupun saat ini doa kita itu pas doa belum langsung dikabulkan, maka doa itu akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat, atau bisa menjadi penolak segala musibah yang harusnya terjadi untuk kita. Nah, ada sebuah kisah yang dialami oleh dokter Pakistan, namanya Dokter Ishan. Suatu saat dokter ini ingin menghadiri sebuah seminar. Nah, Dokter Ishan ini datang ke bandara, tapi ternyata saat sampai bandara, pesawatnya rusak, yang akan dinaikinya itu rusak dan harus diperbaiki selama 16 jam. Akhirnya dokter ini memutuskan untuk naik mobil. Nah, saat perjalanan naik mobil, tiba-tiba hujan deras disertai petir sehingga tersesat gitu di sebuah rumah kecil milik seorang wanita tua yang tinggal bersama anak yatim yang sedang sakit parah. Mengetahui ada tamu, wanita tua ini menghidangkan hidangan yang sepantasnya. Kemudian setelah menghidangkan, Dokter Ishan ini berterima kasih gitu kepada ibu ini. Habis itu ibu ini sholat dan berdoa. Kemudian dia mendekati seorang anak yatim yang sedang sakit. Kemudian dia berdoa dan sholat lagi. Nah, melihat kebaikan akhlak seorang ibu ini, Dokter Ishan menghampiri dan mendoakan semoga segala doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini membalas doa yang disampaikan oleh Dokter Ishan. Wahai anakku, kamu adalah ibu Sabil yang Allah perintahkan untuk saya bantu. Sedangkan doa-doa saya semua sudah Allah kabulkan kecuali satu. Dokter Ishan akhirnya penasaran, wah apa itu? Anak ini sedang sakit parah. Semua dokter yang ada di sini berkata bahwa tidak bisa menyembuhkannya kecuali ada seorang dokter ahli bedah yang bisa menyembuhkannya, namanya Dokter Ishan. Tapi dia tinggalnya jauh dari sini. Sedangkan saya tidak bisa mengantarkan anak ini ke sana, maka saya berdoa agar dimudahkan. Masya Allah, menangislah Dokter Ishan ini saat mendengar cerita dari ibu ini. Dokter Ishan berkata, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Doa dari ibu ini membuat pesawat terus diperbaikin dulu dengan lama, dan membuat mobil ini nyasar hanya untuk mengantarkan saya ke ibu dengan cepat dan tepat. Masya Allah, begitulah keagungan doa. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari berdoa gitu. Berdoa terus karena Allah lah yang memiliki segalanya. Kita berhak meminta apapun kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah semangat dan jangan pernah berhenti berdoa. Stay with us supaya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.